Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan yang saya hormati, kepada Bapak Egy Nuryadin, Magister Sains yang saya hormati, serta kepada rekan-rekan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 Fisiologi Hewan akan mempresentasikan tentang sistem hormon. Kami di sini beranggotakan saya Tia Aliani Lestari, NPM 182154021 sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Saudari Mira Rosa Sintiawati, NPM 182154001 sebagai pemateri kedua. Ada beberapa poin materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama, ada hormon atau sistem endokrin. Yang kedua, pengaturan sekresi hormon. Yang ketiga, jenis pensinyalan kimiawi hewan pada komunikasi antar sel. Yang keempat, ada klasifikasi hormon. Yang kelima, ada mekanisme kerja hormon. Yang keenam, ada regulasi hormon. Yang ketujuh, ada koordinasi sistem endokrin dan saraf pada invertebrata. Dan yang terakhir, ada koordinasi sistem endokrin dan saraf pada vertebrata. Poin materi pertama yaitu ada hormon atau sistem endokrin. Endokrin berasal dari bahasa Yunani, yaitu endon yang artinya dalam dan krino yang artinya berpisah. Jadi, endokrin yaitu organ tanpa saluran atau pembuluh yang sekresinya atau hormonnya diserap secara langsung ke aliran darah atau dimasukkan ke sistem pembuluh sebelum ke peredaran darah. Namun, tidak semua organ tanpa pembuluh memiliki karakter endokrin. Misalnya sumsum tulang, tonsil, limpa, dan limfenodus. Organ-organ tersebut tidak tersusun atas sel sekretori yang menghasilkan hormon atau endokrin. Hormon adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Hormon tersebut berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, reproduksi, tingkah laku, keseimbangan, dan metabolisme. Setiap hormon bekerja dengan mengikat reseptor tertentu di dalam tubuh. Meskipun suatu hormon dapat mencapai semua sel tubuh, namun hanya beberapa sel yang memiliki reseptor untuk hormon tersebut. Hormon dapat memunculkan respons seperti perubahan metabolisme secara spesifik pada sel target yang memiliki reseptor yang cocok. Sel-sel yang kekurangan reseptor untuk hormon itu tidak akan terpengaruh. Pensinyalan kimiawi oleh hormon adalah fungsi dari sistem endokrin, salah satu dari dua sistem dasar untuk komunikasi dan regulasi dalam tubuh hewan. Sistem komunikasi dan kontrol utama lainnya adalah sistem saraf atau jaringan sel khusus yang mengirimkan sinyal di sepanjang jalur khusus. Sinyal-sinyal ini selanjutnya mengatur neuron, sel otot, dan sel endokrin. Karena pensinyalan oleh neuron dapat mengatur pelepasan hormon, maka sistem saraf dan endokrin seringkali berfungsi tumpang tindih atau secara bersamaan. Perbedaan saraf dan hormon adalah saraf bekerja cepat dan pengaruhnya cepat hilang, sedangkan hormon bekerja lambat dan pengaruhnya lama. Secara umum, fungsi kelenjar endokrin yaitu yang pertama, mensekresikan hormon yang dialirkan langsung ke dalam darah atau tanpa saluran khusus atau ductless yang diperlukan sel atau jaringan atau organ tubuh tertentu. Yang kedua, bertindak mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, untuk merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, pengaturan metabolisme, proses oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Yang keenam, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Dan yang terakhir, untuk memelihara lingkungan internal tubuh agar tetap optimal dan homeostatis. Selanjutnya yaitu pengaturan sekresi hormon. Pengaturan sekresi hormon yaitu sensing and signaling, atau sistem endokrin mengirim sinyal ke sel target yang peka sebagai pemenuhan kebutuhan biologisnya.
Berikut gambaran kunci tahapan sistem stimulus respon. Yang pertama, menerima stimulus. Yang kedua, sintesa dan sekresi hormon. Yang ketiga, mengantar hormon ke sel target. Yang keempat, mengunggah atau merangsang sel target untuk merespon. Yang kelima, degradasi hormon. Dalam pengaturan sekresi hormon juga terdapat umpan balik negatif dan umpan balik positif. Yang pertama, umpan balik negatif. Umpan balik yang biasa terjadi dalam sekresi hormon adalah umpan balik negatif untuk memastikan aktivitas hormon pada jaringan target tetap pada level yang diperlukan. Setelah adanya stimulus menyebabkan dibebaskannya hormon dari sel endokrin, produk yang dihasilkan sel target cenderung untuk menekan pembebasan hormon dari sel kelenjar. Dengan kata lain, hormon mempunyai efek umpan balik negatif untuk mencegah overproduksi atau overaktivitas dari jaringan target. Mekanisme umpan balik negatif hormon ini dapat terjadi pada setiap tataran termasuk di tingkat transkripsi gen, translasi yang terlibat dalam sintesis hormon dan tahap pematangan hormon serta pembebasan hormon dari tempat produksinya. Yang kedua ada umpan balik positif. Selain mekanisme umpan balik negatif, kerja hormon juga dikontrol melalui umpan balik positif. Umpan balik positif ini akan menyebabkan sekresi tambahan hormon tersebut. Sebagai contoh adalah hormon LH atau luteinizing hormon yang merupakan hasil stimulasi estrogen di adenohipofisis sebelum terjadinya ovulasi. Sekresi hormon LH kemudian akan beraksi di ovarium untuk menstimulasi tambahan sekresi hormon estrogen, sehingga akan makin banyak sekresi hormon luteinizing hormon atau hormon LH. Pada akhirnya, di level tertentu, mekanisme umpan balik positif ini akan berganti dengan mekanisme umpan balik negatif jika konsentrasi hormon sudah pada level yang optimum untuk diperlukan. Selanjutnya ada jenis pensinyalan kimiawi hewan pada komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel hewan melalui sinyal yang disekresikan sering diklasifikasikan menjadi dua kriteria. Yang pertama, jenis sel yang mensekresi dan jalur yang diambil sinyal untuk mencapai targetnya. Berikut ada beberapa cara sel hewan menggunakan sinyal kimiawi untuk berkomunikasi. Yang pertama, pensinyalan endokrin. Dalam pensinyalan endokrin, hormon-hormon disekresikan ke dalam cairan ekstraseluler oleh sel-sel endokrin mencapai sel-sel target melalui aliran darah. Salah satu fungsi pensinyalan endokrin adalah untuk mempertahankan homeostatis. Hormon mengatur sifat-sifat yang meliputi tekanan dan volume darah, metabolisme dan alokasi energi, dan konsentrasi zat terlarut dalam cairan tubuh. Pensinyalan endokrin juga memediasi respon terhadap rangsangan lingkungan, mengatur pertumbuhan dan perkembangan, memicu perubahan fisik dan perilaku yang mendasari kematangan dan reproduksi seksual. Setiap jenis pensinyalan, molekul yang disekresikan mengikat protein reseptor tertentu, diekspresikan oleh sel target. Di pensinyalan endokrin, molekul yang disekresikan berdifusi ke dalam darah, mengalir dan memicu respon dalam sel target. Yang kedua yaitu pensinyalan parakrin dan autokrin. Bergantung pada sel target, pensinyalan oleh regulator lokal atau hormon lokal dapat berupa pensinyalan parakrin atau autokrin. Pada pensinyalan parakrin dari bahasa Yunani yaitu para yang artinya ke satu sisi, sel target terletak di dekat sel yang mensekresi. Pada pensinyalan parakrin, molekul yang disekresikan berdifusi secara lokal dan memicu respon di sel tetangga. Sedangkan pensinyalan autokrin dari bahasa Yunani yaitu auto yang artinya sendiri, sel yang mensekresi itu sendiri adalah sel target. Di pensinyalan autokrin, molekul yang disekresikan berdifusi secara lokal dan memicu respon dalam sel yang mengeluarkannya. Salah satu regulator lokal dan fungsi yang beragam dan tersebar luas adalah prostaglandin. Dalam sistem kekebalan misalnya, prostaglandin meningkatkan peradangan dan sensasi nyeri sebagai respon terhadap cedera yang dialami. Obat yang memblokir sintesis prostaglandin seperti aspirin dan ibuprofen mencegah aktivitas ini, menghasilkan efek antiinflamasi dan pereda nyeri.
Prostaglandin juga membantu mengatur agregasi trombosit, salah satu langkah dalam pembentukan gumpalan darah. Karena gumpalan darah di pembuluh yang mensuplai jantung dapat menghalangi aliran darah, menyebabkan serangan jantung. Beberapa dokter menganjurkan agar orang yang beresiko terkena serangan jantung meminum aspirin secara teratur. Yang ketiga, pensinyalan sinaptik dan neuroendokrin. Neuron berkomunikasi dengan sel target, seperti neuron lain dan sel otot, melalui persimpangan khusus yang disebut sinapsis. Pada kebanyakan sinapsis, neuron mengeluarkan molekul yang disebut neurotransmitter yang berdifusi dalam jarak yang sangat pendek atau sebagian kecil dari diameter sel dan mengikat reseptor pada sel target. Neurotransmitter berdifusi melintasi sinapsis dan memicu respon dalam sel jaringan target, seperti neuron, otot, atau kelenjar. Persinyalan sinaptik adalah pusat sensasi, ingatan, kognisi, dan gerakan. Sedangkan di pensinyalan neuroendokrin, neuron yang disebut sel neurosekretory mengeluarkan neurohormon yang berdifusi dari ujung sel saraf ke dalam aliran darah. Neurohormon berdifusi ke dalam aliran darah dan memicu respon di sel target, di mana pun di tubuh. Salah satu contoh neurohormon adalah hormon antidiuretik yang berfungsi dalam fungsi ginjal dan keseimbangan air. Yang keempat, ada pensinyalan dengan feromon. Tidak semua molekul pensinyalan yang disekresikan bekerja di dalam tubuh. Anggota spesies hewan tertentu terkadang berkomunikasi satu sama lain melalui feromon, bahan kimia yang dilepaskan ke lingkungan luar. Misalnya, saat semut yang mencari makan menemukan sumber makanan baru, ia menandai jalannya kembali ke sarang dengan feromon. Semut juga menggunakan feromon sebagai panduan saat koloni bermigrasi ke lokasi baru. Feromon berperan dalam berbagai fungsi, misalnya mencakup menentukan wilayah peringatan predator dan menarik perhatian lawan jenisnya. Contohnya pada ngengat Polyphemus atau Antheraea polyphemus. Feromon seks yang dilepaskan ke udara oleh betina memungkinkannya menarik spesies jantan dari jarak hingga 4,5 km. Feromon juga tidak hanya dimiliki oleh semut, namun ada hewan-hewan lain yang juga memilikinya. Selanjutnya ada klasifikasi hormon. Hormon terbagi dalam 3 kelas kimia utama. Yang pertama polipeptida, yang kedua steroid, dan yang ketiga amina. Hormon insulin merupakan polipeptida yang mengandung 2 rantai dalam bentuk aktifnya. Hormon steroid seperti kortisol, yaitu lipid yang mengandung 4 cincin karbon yang menyatu. Semuanya berasal dari kolesterol steroid. Lalu epinefrin dan tiroksin adalah hormon amina. Masing-masing disintesis dari satu asam amino, baik tirosin atau triptofan. Kelarutan hormon bervariasi dalam lingkungan berair dan kaya lipid. Polipeptida dan sebagian besar hormon amina larut dalam air, sedangkan hormon steroid larut dalam lemak. Hormon yang larut dalam air dan yang larut dalam lemak berbeda dalam jalur responnya. Salah satu perbedaan utama adalah lokasi protein reseptor di sel target. Hormon yang larut dalam air disekresikan oleh eksositosis dan berjalan bebas dalam aliran darah. Karena tidak larut dalam lipid atau lemak, mereka tidak dapat difusi melalui membran plasma sel target. Sebaliknya, hormon tersebut mengikat reseptor di permukaan sel. Sedangkan hormon yang larut dalam lemak keluar dari sel endokrin dengan berdifusi melintasi membran. Mereka kemudian mengikat untuk protein transport yang membuatnya tetap larut dalam darah. Setelah bersirkulasi di dalam darah, mereka berdifusi ke dalam sel target. Reseptor terikat hormon kemudian memicu perubahan dalam transkripsi gen. Sekian pembahasan materi dari saya. Kepada Mira Rosa Sintiawati sebagai pemateri kedua, dipersilahkan. Selanjutnya kita akan sedikit membahas submateri yang kelima, yaitu mengenai mekanisme kerja hormon.
Untuk dapat memahami mekanisme kerja hormon, maka kita perlu mengetahui konsep komunikasi sel yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Sel berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sinyal kimiawi. Sinyal kimiawi tersebut dapat berupa molekul kimia sederhana seperti derivat asam amino, derivat asam lemak, atau senyawa yang lebih kompleks seperti peptida, protein, atau steroid. Komunikasi biasanya terjadi antar sel di dalam jaringan atau organ, juga dengan jarak tertentu dalam rangka integrasi aktivitas sel atau jaringan di organ yang berbeda. Dalam bekerja terhadap sel target, hormon mempunyai 3 mekanisme kerja utama, yaitu yang pertama, mengubah permeabilitas saluran atau membran dengan bekerja pada protein yang sudah ada. Kemudian yang kedua, bekerja melalui sistem pembawa pesan kedua atau second messenger untuk mempengaruhi aktivitas sel. Dalam interaksi antar sel, hormon bertugas mengantar sinyal dari sel yang satu ke sel yang lain, sedangkan second messenger akan meneruskan sinyal tersebut di dalam sel. Jadi, second messenger ini memiliki fungsi untuk meneruskan sinyal yang tidak mampu menembus membran sel. Pada kasus hormon steroid yang dapat menembus membran sel, sinyal dapat langsung diteruskan ke inti sel tanpa melalui second messenger. Lalu yang ketiga ada pengaktifan gen spesifik untuk sintesis protein baru. Dalam pekerjaannya juga, hormon memerlukan reseptor yang spesifik. Reseptor pada umumnya adalah molekul protein dengan struktur tertentu sehingga hanya melakukan pengikatan dengan struktur hormon tertentu. Reseptor hormon terletak di membran sel atau sitoplasma sel. Dengan demikian, hormon yang dibebaskan ke dalam darah hanya dapat bekerja pada sel atau jaringan tertentu yang mempunyai reseptor spesifik terhadap hormon tersebut. Nah, mula-mula hormon akan menembus membran sel reseptor. Setelah hormon masuk ke dalam sitoplasma, enzim adenylat siklase akan mengkatalis konversi ATP menjadi AMP untuk membantu sel memberikan efek fisiologis atau respon terhadap hormon. Mekanisme kerja hormon melalui si AMP atau siklik AMP dapat ditingkatkan efektivitasnya dengan menghambat kerja enzim fosfodiesterase. Karena enzim fosfodiesterase ini bekerja mengubah si AMP menjadi 5-AMP, di mana dengan perubahan tersebut menjadikan si AMP ini tidak aktif. Apabila aktivitas enzim fosfodiesterase dapat dihambat, perubahan tersebut tidak akan terjadi sehingga si AMP tetap aktif dan efek hormon tetap berjalan. Kemudian, submateri yang keenam yaitu ada regulasi hormon. Regulasi sendiri merupakan sebuah aturan sistem pada tubuh makhluk hidup yang berguna agar makhluk hidup bisa hidup secara seimbang, serasi, dan selaras. Produksi dan pelepasan hormon terutama dikendalikan oleh umpan balik negatif. Dalam sistem umpan balik negatif ini, stimulus memunculkan pelepasan suatu zat. Sekali zat mencapai tingkat tertentu, ia mengirimkan sinyal yang dapat menghentikan pelepasan zat lebih lanjut. Dengan cara ini, konsentrasi hormon dalam darah dapat dipertahankan dalam kisaran yang sempit atau dalam kisaran yang sesuai atau cukup. Misalnya, jumlah glukosa dalam darah dapat mengontrol sekresi insulin dan glukagon melalui umpan balik negatif. Selanjutnya, submateri yang ketujuh yaitu sistem hormon pada invertebrata. Invertebrata yang akan kita bahas di sini diantaranya yang pertama Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Krustase, dan Insekta. Mungkin penjelasan mengenai ini akan sangat singkat karena referensi yang kami temukan tidak terlalu beragam. Baik, yang pertama yaitu Coelenterata. Contoh hewan dari golongan ini adalah hidra. Hidra mempunyai sejumlah sel yang mampu menghasilkan senyawa kimia yang berperan dalam proses reproduksi, pertumbuhan, dan juga regenerasi. Apabila kepala hidra ini dipotong,
Sisa tubuhnya akan mengeluarkan molekul peptid yang disebut aktivator kepala. Zat tersebut menyebabkan sisa tubuh hidra dapat membentuk mulut dan tentakel dan selanjutnya membentuk daerah kepala. Kemudian yang kedua, platyhelminthes. Hewan ini dapat menghasilkan hormon yang berperan penting dalam proses regenerasi. Diduga, hormon yang dihasilkan tersebut juga terlibat dalam regulasi osmotik dan ionik serta dalam proses reproduksi. Yang ketiga ada nematoda. Sejumlah nematoda dapat mengalami ganti kulit atau molting hingga 4 kali dalam siklus hidupnya. Hewan ini mempunyai struktur khusus yang berfungsi untuk sekresi neurohormon yang berkaitan erat dengan sistem saraf. Struktur khusus tersebut terdapat ganglion di daerah kepala dan beberapa di antaranya terdapat pada korda saraf. Selanjutnya yang keempat ada Annelida. Sejumlah Annelida seperti Polychaeta misalnya Neris, Oligochaeta misalnya Lumbricus, dan Hirudin misalnya lintah sudah memperlihatkan adanya derajat sefalisasi yang memadai. Otak hewan tersebut memiliki sejumlah besar sel saraf yang berfungsi sebagai sel sekretori. Hewan ini juga telah memiliki sistem sirkulasi yang berkembang sangat baik sehingga kebutuhan untuk menyelenggarakan sistem kendali endokrin dapat terpenuhi. Sistem endokrin Annelida berkaitan erat dengan aktivitas pertumbuhan, perkembangan, regenerasi, dan reproduksi. Contoh untuk hal tersebut ialah perubahan bentuk cacing Polychaeta dewasa yang dikenal dengan istilah epitoki. Epitoki ialah perubahan sejumlah ruas tubuh Annelida yang mengalami perubahan bentuk akan terlepas dari tubuh utamanya dan berkembang menjadi organisme yang hidup bebas. Epitoki dikendalikan oleh sistem neuroendokrin. Hormon yang dilepas bersifat menghambat epitoki sehingga epitoki hanya akan berlangsung pada saat kadar hormon tersebut rendah. Cara kerja hormon ini tidak diketahui secara jelas, tetapi diduga sekresinya diatur oleh faktor lingkungan. Selanjutnya ada moluska. Moluska ini terutama siput mempunyai sejumlah besar sel neuroendokrin yang terletak pada ganglia penyusun sel saraf pusat. Hewan ini juga memiliki organ endokrin klasik. Senyawa yang dilepaskan menyerupai protein dan berperan penting dalam mengendalikan osmoregulasi, pertumbuhan, dan juga reproduksi. Reproduksi pada moluska ini sangat rumit karena hewan ini bersifat hermaprodit, yaitu gamet jantan dan betina terdapat dalam satu tubuh. Beberapa spesies hewan dari kelompok moluska ini bersifat protendri. Pada hewan yang bersifat protendri, gamet jantan terbentuk lebih dahulu daripada gamet betina. Pada moluska juga ditemukan adanya hormon yang merangsang pelepasan telur dari gonad dan pengeluaran telur dari tubuh. Pada cephalopoda, hewan yang tidak bersifat hermaprodit, proses reproduksinya dikendalikan oleh endokrin. Dalam hal ini, organ endokrin klasik terutama kelenjar optik diduga memiliki peran yang sangat penting. Kelenjar optik diduga menyekresikan beberapa hormon yang diperlukan untuk perkembangan sperma dan telur. Selanjutnya, krustase. Seperti halnya invertebrata lain, sistem endokrin pada krustase umumnya berupa sistem neuroendokrin. Meskipun mempunyai organ endokrin klasik, fungsi tubuh yang dikendalikan oleh sistem endokrin antara lain osmoregulasi, laju denyut jantung, komposisi darah, pertumbuhan, dan pergantian kulit. Sistem kendali endokrin yang berkembang paling baik dapat ditemukan pada Malakostra, yaitu seperti ketam, lobster atau udang besar, dan juga udang. Kemudian, organ neuroendokrin pada krustase ini terdapat pada 3 daerah utama, yaitu yang pertama kompleks kelenjar sinus. Organ ini kadang-kadang disebut kompleks kelenjar sinus organ Y yang menerima akson sel neuroendokrin dari ganglion dan lobus optik pada tangkai mata. Lalu organ postkomisural. Organ ini juga menerima akson dari otak dan berakhir pada awal esofagus.
Lalu kemudian ada organ perikardial. Organ ini terletak sangat dekat dengan jantung dan menerima akson dari ganglion toraks. Krustase memiliki sejumlah kecil sel endokrin klasik, yaitu organ Y dan kelenjar mandibular. Organ Y ini merupakan sepasang kelenjar yang terletak di daerah dada atau toraks, tepatnya pada ruas maksila atau rahang atas. Hormon dari kelenjar Y ini diduga mempengaruhi proses molting. Kelenjar mandibular juga terletak di dekat organ Y dan diduga memiliki fungsi juga sebagai sistem endokrin. Krustase ini juga memiliki kelenjar androgenik yang diyakini berperan dalam perkembangan testis dan produksi sel sperma. Selanjutnya ada insekta. Sistem endokrin pada insekta ini berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas, antara lain aktivitas pertumbuhan. Pertumbuhan insekta terjadi dalam beberapa tahap dan memerlukan serangkaian proses pengelupasan rangka luar atau kulit luar. Pada umumnya ini, pengelupasan kulit insekta berakhir ketika hewan muda telah menjadi hewan dewasa. Namun, pengelepasan kulit pada beberapa jenis insekta dapat terjadi terus-menerus, bahkan ketika hewan telah mencapai dewasa. Misalnya pada kolembola. Proses perubahan bentuk tubuh dan pengelupasan kulit pada insekta tersebut secara keseluruhan ini dikenal dengan istilah metamorfosis. Pada sistem saraf insekta, terdapat 3 kelompok sel neuroendokrin yang utama. Yang pertama, sel neurosekretory medialis, yaitu kelompok sel yang memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca. Corpora cardiaca ini ialah sepasang organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelepasan neurohormon. Yang kedua ada sel neurosekretory lateralis. Kelompok sel ini juga memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca. Yang ketiga ada sel neurosekretory subesofageal. Kelompok sel neurosekretory ini adalah terdapat pada bagian di bawah kerongkongan dan memiliki akson yang membentang ke corpora alata, yang merupakan organ endokrin klasik. Organ endokrin klasik lainnya yang terdapat pada insekta yaitu kelenjar protoraks. Pada insekta yang sudah lebih maju, kelenjar protoraks ini terdapat di daerah toraks. Namun pada insekta yang kurang berkembang dapat ditemukan pada daerah kepala. Sejumlah insekta memiliki bentuk hewan muda yang sangat serupa dengan bentuk dewasanya, misalnya pada kecoa. Perkembangan seperti itu dinamakan hemimetabola, sementara perkembangan kupu-kupu dan ngengat dinamakan holometabola karena bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasanya. Proses pengelupasan kulit insekta berlangsung di bawah kendali hormon. Proses tersebut terjadi melalui beberapa tahapan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kutikula tua dilepaskan dan sejumlah sel kutikula baru diperbanyak melalui proses mitosis. Yang kedua, kutikula baru ini yang masih lunak mulai terbentuk, sementara kutikula yang lama dicerna dan diserap oleh sel epidermal. Kemudian yang ketiga, tubuh insekta yang baru muncul dari kutikula lama. Proses ini disebut ekdisis, yaitu proses pengelupasan atau berganti kulit. Kemudian yang terakhir, kutikula baru yang terbentuk akan mengeras. Kelompok sel neurosekretory medialis menghasilkan molekul peptid yang disebut hormon protorasikotropik atau PTTH yang dilepaskan melalui ujung akson yang terdapat pada corpora cardiaca. PTTH ini akan merangsang kelenjar protoraks untuk melepaskan hormon ekdison. Terdapat hormon lain juga yang berperan dalam metamorfosis insekta, yaitu hormon juvenil. Hormon ini dilepaskan dari corpora alata dan bertanggung jawab mengendalikan metamorfosis insekta. Hormon PTTH disekresi oleh corpora cardiaca. Hormon ini merangsang sekresi alpha ekdison atau molting hormone dari kelenjar protoraks. Dalam lemak,
Tubuh si alpha ekdison ini dihidroksilasi menjadi bentuk beta ekdison. Di bawah pengaruh beta ekdison ini, epidermis akan mencerna hormon juvenil pada hewan yang tampak dari morfologi kutikula baru yang terbentuk. Gambar ini menunjukkan kontrol perkembangan pada ngengat yang menggambarkan koordinasi neuroendokrin pada invertebrata, yaitu pada ulat ngengat sutra raksasa atau Hyalophora cecropia. Kemudian submateri yang terakhir yaitu sistem hormon pada vertebrata. Pada vertebrata, hipotalamus berperan sangat penting dalam pengintegrasian sistem endokrin dan sistem saraf. Hipotalamus ini merupakan salah satu dari beberapa kelenjar endokrin yang terletak di otak, yang berfungsi menerima informasi dari saraf-saraf di seluruh tubuh dan dari bagian-bagian otak lainnya. Sebagai bentuk respon, hipotalamus ini memicu persinyalan endokrin yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Pada banyak vertebrata, misalnya pada hewan, sinyal-sinyal saraf dari otak meneruskan informasi sensoris ke hipotalamus tentang perubahan musim dan ketersediaan pasangan kawin. Lalu, hipotalamus ini meregulasi pelepasan hormon reproduksi yang dibutuhkan untuk berkembang biak. Kemudian, sinyal-sinyal dari hipotalamus ini bergerak menuju kelenjar pituitari atau pituitary gland, yaitu suatu kelenjar yang terletak di dasar hipotalamus. Berukuran dan berbentuk seperti kacang koro atau kacang yang kecil, pituitari ini memiliki bagian posterior dan anterior yang berbeda. Sebenarnya merupakan dua kelenjar, pituitari posterior dan pituitari anterior. Kelenjar-kelenjar ini pada awalnya berkembang dalam wilayah-wilayah yang terpisah dari embrio. Walaupun kedua kelenjar ini menyatu pada perkembangan berikutnya, fungsi-fungsinya juga berbeda-beda. Sistem endokrin pada amfibia. Katak memiliki beberapa kelenjar endokrin yang menghasilkan sekresi intern disebut hormon. Fungsinya mengatur atau mengontrol tugas-tugas tubuh, merangsang baik yang bersifat mengaktifkan atau mengerem pertumbuhan. Mengaktifkannya ini bermacam-macam jaringan dan berpengaruh terhadap tingkah laku makhluk hidup tersebut. Pada dasar otak terdapat glandula pituitaria atau glandula hipofisa. Bagian anterior kelenjar ini menghasilkan hormon pertumbuhan. Hormon ini mengontrol pertumbuhan tubuh terutama pada panjang tulang. Juga merangsang gonad untuk menghasilkan sel kelamin. Lalu bagian tengah dari glandula pituitaria ini menghasilkan hormon intermedin yang mempunyai peranan dalam pengaturan kromatofora dalam kulit. Bagian posterior glandula pituitaria menghasilkan hormon yang mengatur pengambilan air. Lalu terdapat hormon tiroid yang mengatur metabolisme. Kelenjar ini menjadi besar pada berudu sebelum metamorfose menjadi katak. Yang terakhir ada kelenjar pankreas yang menghasilkan enzim dan hormon insulin yang mengatur metabolisme zat gula. Selanjutnya, sistem endokrin pada apes. Kelenjar endokrin terdiri atas glandula pituitaria atau hipofisa, terletak di dasar otak pada ujung infundibulum, glandula tiroida yang terletak di bawah vena jugularis dekat cabang arteri subclavia dan arteri karotis. Kemudian ada glandula pankreatikus yang menghasilkan hormon insulin. Yang ketiga ada glandula subrenalis atau glandula adrenalis yang terletak pada permukaan ventral dan ren. Yang terakhir ada glandula seksualis yang menghasilkan hormon yang mempengaruhi tanda kelamin sekunder, terutama terletak pada warna bulu apes tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Kami sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari apa yang sudah kami bahas. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha belajar untuk meningkatkan pemahaman kita pada materi sistem hormon pada hewan ini dengan cara berdiskusi pada pertemuan nanti.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.